tingkatan ulama ahli syariah. Level dari kalangan ahli syariah sebenarnya bukan derajat keimanan atau ketakwaan, melainkan tingkat keahlian dan profesionalitas. Ibarat dunia kedokteran ada dokter umum dan dokter spesialis, tapi semua itu bukan jaminan bahwa dokter tidak akan terserang penyakit atau tidak bisa mati. Syekh Abu Zahrah, ulama besar Mesir, mencoba membuat klasifikasi para ahli ijtihad menjadi beberapa klasifikasi, misalnya mujtahid mutlak atau mustaqil, mujtahid muntasib, mujtahid fil mazhab, dan mujtahid fi at-tarjih. Yang pertama, mujtahid mutlak atau mustaqil. Mujtahid mutlak atau mustaqil ini adalah level mujtahid yang paling tinggi. Untuk sampai ke level ini, awalnya seseorang harus memenuhi dulu standar dasar yang dimiliki oleh seorang mujtahid. Kemudian tambahannya adalah dia harus bisa membuat metodologi ijtihad, usul fikih sendiri tanpa meniru atau mengadaptasi dari orang lain. Dari hasil konsepnya itu, ia melakukan ijtihad pada semua sisi kehidupan, mulai dari urusan taharah sampai urusan kenegaraan, yang sesuai disusun menjadi kumpulan hasil ijtihad yang murni hasil dari kesungguhan dirinya, bukan kutipan, juga bukan contekan dari mujtahid lain, kecuali kalau kebetulan hasilnya sama. Contoh mujtahid mutlak adalah 4 mazhab yang kita kenal: Imam Abu Hanifah 80 sampai 150 Hijriah, Al-Imam Malik 93 sampai 179 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka yang merumuskan metodologi istinbat hukum dan sistem pengerjaannya. Selain mereka juga menggunakannya untuk berijtihad, di mana sistem dan hasil ijtihadnya kemudian dijadikan rujukan oleh mujtahid di level bawahnya. Kalau kita ibaratkan ilmu matematika, mereka ini kira-kira seperti orang yang menemukan rumus segitiga siku-siku Pitagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat kali C kuadrat, atau yang menemukan rumus luas lingkaran. Siapapun yang datang kemudian kalau mau mengukur segitiga siku atau luas lingkaran, pasti tidak akan bisa lepas dari rumus dasar itu. Yang kedua, mujtahid muntasib. Pada level kedua kita bertemu dengan para mujtahid yang disebut muntasib. Sesuai namanya, muntasib adalah orang yang melakukan intisab, yaitu berafiliasi dengan suatu mazhab tertentu. Jadi mereka tidak menciptakan mazhab sendiri, dalam arti tidak merumuskan sistem ijtihad dan istinbat. Mereka adalah orang yang datang belajar sistem itu hingga betul-betul menguasai sepenuhnya. Setelah itu mereka menjadi pengguna langsung untuk melakukan berbagai ijtihad dalam masalah syariah. Namun dari segi kemampuan, sesungguhnya mereka sudah bisa melakukan perumusan sistem ijtihad sendiri, tapi biasanya mereka tidak melakukannya karena apa yang sudah dirintis oleh guru mereka sudah lebih baik dan lebih maju. Bahkan mereka malah mengganti tonggak yang ikut menguatkan suatu mazhab yang sudah ada, karena mereka menjadi pembela sekaligus berjasa mempopulerkannya kepada khalayak. Kalau kita ibaratkan, kira-kira mereka adalah para programmer yang ikut pada OS, open source, sebagai macam komunitas Linux. Walaupun mereka bisa bikin sendiri, tapi umumnya mereka lebih banyak menjadi pengguna, meski sekali ikut menyumbangkan karya. Di tangan mereka inilah OS, open source, bisa tetap eksis. Menurut Ibnu Abidin, sebagaimana dikutip oleh Abu Zahra, pada tiap-tiap mazhab dan keempat mazhab itu adalah mujtahid yang level muntasib. 2.1 Muntasib mazhab Syafi'i yang termasuk dalam kategori ini adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani 131 sampai 189 Hijriah dari mazhab Abu Hanifah. Beliau adalah murid langsung imam mazhab dan menjadi muntasib pada mazhab yang beliau rintis, sekaligus menjadi filar yang melakukan mazhab ini. Selain itu juga ada Al-Qadi Abu Yusuf 113 182 Hijriah. Yang amat terkenal itu, mereka berdua adalah pasangan ulama yang tidak bisa dilepaskan dari nama besar Abu Hanifah, biasa disebut singkat Abu Yusuf dan Muhammad. Muntasib mazhab Maliki level sebenarnya adalah mujtahid mutlak, ya, karena sudah bisa membuat sistem mazhab sendiri. Namun sebagai murid langsung Al-Imam Malik selama 20 tahun lebih senang menyempurnakan mazhab gurunya, termasuk diantaranya nama tadi adalah Abdurrahman bin Al-Qasim 132-191 Hijriah. Termasuk di antara jasa beliau adalah menyempurnakan kitab Al-Mu'awwanah Al-Mudawwanah Kubra, kitab induk dalam mazhab ini. Ketiga, muntasib mazhab Syafi'i yang disebut muntasib mazhab ini adalah Al-Muzani. Lengkapnya adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Muzani 175 sampai 244 Hijriah. Sang guru Al-Imam Asy-Syafi'i sampai berkomentar begini, Al-Muzani adalah pembela mazhabku. Beliau memang berkarya besar untuk mazhab gurunya, di antaranya adalah kitab Al-Mabsut, Al-Mukhtasar Al-Kabir, dan Al-Mukhtasar As-Saghir. Murid Al-Muzani tersebar di santaro khilafah Islamiyah, sehingga mazhab gurunya ini dikenal dari ujung barat sampai ujung timur dunia. Selain itu juga Al-Buwaiti, wafat 231 Hijriah, yang oleh Asy-Syafi'i diwariskan halaqah di Baghdad dan menulis banyak tentang mazhab ini. Yang ketiga, mujtahid fil mazhab. Mereka ini adalah mujtahid yang tidak membuat sistem sendiri, juga tidak berijtihad sendiri. Mereka menggunakan sistem dari mazhab masing-masing dan mengikuti hasil ijtihadnya juga. Mereka hanya berijtihad manakala di dalam mazhab mereka belum ada hasil ijtihad, karena persoalan hukum akan terus ada dan tidak pernah berhenti. Maka pada saat tidak hasil
hasil ijtihad dari mazhabnya yang sekiranya cocok dan bisa dijadikan jawaban, mereka barulah berupaya untuk berijtihad. Dari kalangan mazhab Hanafi yang termasuk ulama mujtahid fil mazhab adalah Abul Hasan Al-Kharqi 260-340 Hijriah dan Hasan bin Az-Ziyad wafat 204 Hijriah. Dari kalangan Maliki adalah Muhammad bin Abdullah Al-Abhari 89 sampai 375 Hijriah. Dari kalangan mazhab Syafi'i adalah Ibnu Abi Hamid Al-Ashfraini 344 sampai 406 Hijriah. Yang keempat, mujtahid fi at-tarjih. Pada level paling bawah ada mujtahid fi at-tarjih, pada mereka bukan membuat sistem, juga tidak berjihad sendiri, juga tidak melakukan ijtihad yang belum ada ijtihad sebelumnya. Mereka 100% mengikuti sistem dan ijtihad dari para seniornya. Karena sudah banyak hasil ijtihad daripada senior dan terkadang hasilnya agak berbeda, maka peran mereka adalah melakukan tarjih. Namun tarjih mereka lakukan bukan dalam arti mementahkan hasil ijtihad, melainkan mencoba melakukan studi komparasi antara semua hasil ijtihad dari keempat mazhab itu, lalu melakukan penelitian ulang atas dalil yang menggunakan serta analisa tentang keunggulan dan masing-masing mazhab. Mengapa masih harus ada tarjih? Salah satu sebabnya adalah perubahan zaman yang sangat dinamis serta kondisi tiap negeri yang selalu berbeda, sehingga ada ijtihad yang cocok diterapkan di suatu negeri tapi barangkali kurang tepat kalau diterapkan di negeri yang lain. Juga ada mazhab yang bisa diterapkan pada zaman tertentu yang kurang tepat untuk masa yang lain.